Halo guys, dalam video ini kita akan belajar mengenai kesebangunan. Jadi sebelumnya kita sudah belajar apa itu kongruen. Dua bidang dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu sebangun. Jadi kongruen tidak sama dengan sebangun. Sebangun itu jika dua bidang ini sebangun jika perbandingan panjang sisinya yang bersesuaian senilai, dan yang kedua sama dengan yang kongruen, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi perbedaannya ada pada kalau kongruen sisi-sisinya yang bersesuaian itu sama panjang. Tapi kalau sebangun tidak perlu sama panjang. Yang penting adalah perbandingannya sama. Perbandingan panjang sisi yang bersesuaiannya sama. Jadi misalkan seperti ini contohnya. Kita punya dua bidang. Kita lihat sisi-sisi yang bersesuaiannya seperti ini. AD bersesuaian dengan EH. Jadi perbandingan AD dan EH itu sama dengan perbandingan DC berbanding dengan HG. Ini kan bersesuaian sama. Kemudian sama juga sama dengan CB dibagi dengan atau per atau dibandingkan dengan GF. Sama dengan juga AF, AB banding EF. Jadi yang perlu dilihat di sini adalah perbandingan, bukan panjangnya sama atau tidak. Jadi kalau ini memenuhi berarti dikatakan bahwa ABCD sebangun EFGH. Jadi ini adalah lambang dari kesebangunan. Kalau tidak sebangun maka ditulis seperti ini. Oke. Nah, kita punya 3 bidang datar ini, manakah yang sebangun? Kita lihat, kita cari sudut sisi-sisi yang bersesuaian. Kalau sudut pasti sama karena ini persegi panjang, pasti semuanya ini punya sudut siku-siku 90 derajat semua. Jadi tidak masalah. Yang akan kita lihat adalah panjang. Jadi kalau kita lihat ini 7, ini panjangnya 7, lebarnya 3. Ini panjangnya 7, ini lebarnya 6. Jadi kalau ini 7 banding 7 per 7. Kemudian 3 banding 6, ini jelas tidak sama. Karena 7 per 7 itu sama dengan 1. Ini sama dengan 1 per 2. 1 tidak sama dengan 1 per 2. Jadi ini yang jelas kalau misalkan kita namakan A, B, C. A itu tidak sebangun dengan B. Nah, kita lihat kemudian apakah A itu sebangun dengan C. Kita lihat panjangnya itu 7. Di sini yang panjang itu 14. Jadi yang sini 14. Apakah sama perbandingannya? Ini lebarnya 3. Yang jelas karena ini persegi panjang, sisi yang di sini sama dengan sisi yang ini. Dan sisi yang ini sama dengan sisi yang ini. Jadi kita tidak perlu mengecek keempat sisi, hanya 2 saja. 3 dibanding 6. Kalau kita lihat ini adalah 1 per 2, sedangkan 3 per 6 juga adalah 1 per 2, sehingga ini sama. Dengan demikian simpulannya adalah A sebangun dengan C. Atau persegi panjang kuning sebangun dengan persegi panjang hijau. Nah, selanjutnya kita punya
3 bidang lagi ini kita cek manakah yang sebangun. Kita lihat ini panjangnya 12 banding 8 dan ini 8 banding 6. Kalau misalkan bidangnya itu poligon punya sisi yang banyak, kita harus mengecek semua sisi. Tapi karena ini persegi panjang, jadi sama saja yang lainnya, jadi cukup 2 sisi saja. Kita lihat ini adalah kalau dibagi 4, ini 3/2. Ini dibagi 4 atau dibagi berapa ini? Coba dibagi 2 saja dulu. Ini 4/3. Jadi 3/2 itu tidak sama dengan 4/3. Jadi ini tidak sama, berarti yang kuning, yang A tidak sebangun dengan yang B. Kita lihat apakah A sebangun dengan C. Kita coba. Ini kan dia panjangnya justru yang di sini 4. Jadi jangan terkecoh kalau dia terrotasi. Ini 12 banding 4. Ini sama dengan 3. Kita bandingkan 8 banding 3 itu tidak sama dengan 3. Jadi ini tidak sama, berarti A juga tidak sebangun dengan C. Nah, kita coba B dengan C, apakah sebangun? Kita lihat panjangnya 8, ini juga 4. Itu 8/4 itu 2. Kemudian ini 6/3. 6 bagi 3 itu 2. Jadi 2 dan 2 ini berarti sama. Dengan demikian gambar yang B sebangun dengan gambar yang C. Oke. Selanjutnya diketahui ABCD dan PQRS itu sebangun. Yang diketahui ini AB 10 cm, CB 6 cm, QP itu 15 cm. Berapakah panjang QR? Kita lihat sisi-sisi yang bersesuaiannya dari modelnya, dari sudut saja dulu. Kita lihat jelas bahwa A dari gambarnya A itu bersesuaian, sudut A bersesuaian dengan sudut B, karena ini sebangun berarti dijamin sudutnya sama. Sudut A sama dengan sudut P, sudut D itu sama dengan sudut S dari lambangnya, sudut B itu sama dengan sudut Q, kemudian sudut C itu sama dengan sudut R. Nah, berarti manakah sisi-sisi yang bersesuaian? Sisi-sisi yang bersesuaian itu AD bersesuaian dengan, kita lihat ini sudut-sudutnya bersesuaian dengan SP. Kemudian DC bersesuaian dengan RS. Kemudian CB bersesuaian dengan ini CB berarti QR. AB bersesuaian dengan QP. Nah, yang ditanya adalah QR. QR berarti ini. Nah, karena ini sebangun bukan berarti sama panjangnya. Yang harus kita lihat adalah perbandingan. Jadi lihat yang bersesuaian, yang diketahui ini AB dan QP diketahui panjangnya. Jadi AB per QP pasti akan sama dengan CB per QR. Karena kenapa seperti itu?
dijamin dari definisi yang pertama tadi, bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya sama. Jadi ini 10 cm, 10 per QP itu 15. Kemudian sama dengan CB itu 6 cm, QR yang akan kita cari. Jadi kita akan cari ini bagi 5 saja, ini 2, ini 3. Jadi 2 per 3 sama dengan 6 QR. Berarti QR sama dengan ini 6. Jadi kan mau dicari ini, berarti ini kali ini per ini. 3 kali 6 per 2. Kalau bingung kenapa begitu, silahkan adik-adik cek lagi pelajaran mengenai persamaan linear satu variabel di link di atas. Bisa diklik. Jadi 3 kali 6, 18 bagi 2, 9. Jadi QR sama dengan 9 cm. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ini adalah soal latihan 2 nomor saja. Silakan dikerjakan. Terima kasih.